Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillah rahimani Allah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Nubuwiyah wa Taqrib. Kita masih di kitab Shalah di pertemuan ke-32. Ya, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang rukun sholat. Ya. Yang disebutkan rukun sholat adalah niat, kemudian niat ini berbarengan dengan takbiratul ihram, kemudian berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram, yaitu pengucapan takbiratul ihram, ucapan takbir Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa rabi'u qiraatul Fatihati aw badaliha liman lam yahfazha fardhan kanatis sholatu aw naflan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Ya. Rukun yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah atau penggantinya bagi orang yang tidak bisa yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Tidak hafal, kemudian juga tidak ada yang mentalkin, juga tidak bisa membaca melalui mushaf, maka diganti dengan apa? Badalnya atau penggantinya. Kemudian yaitu Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Kamilatun semuanya. Kemudian waman asqata minal Fatihati harfan au tasydidatan au abdala harfan minha bi harfin lam tasiha qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada. Ya. Barang siapa asqata, yaitu menggugurkan minal Fatihati di ketika membaca surat Al-Fatihah, yaitu harfan satu huruf, ya. Tidak membaca satu huruf, ya. Ya, misalnya iyyaka na'budu, wawunya misalnya dihilangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Misalnya wawunya apa? Dihilangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya menghilangkan huruf. Au tasdidan atau tasdid. Ya, sebagaimana tadi, misalnya harusnya ya-nya di tasdid, iyyaka menjadi takhfif, tanpa tasdid menjadi iyyaka. Iyyaka na'budu tanpa tasdid. Ini batal, ya. Tidak sah Al-Fatihahnya. Dan ini kalau dimaksudkan maknanya, maka perbuatan kekufuran. Karena al-iyyaka, al-iyyak adalah artinya cahaya matahari. Jadi ini menggugurkan tasdid. Menggugurkan tasdid ini menyebabkan tidak sah.
membuang satu huruf misalnya atau menghilangkan tasdid. Bacaan Al-Fatihahnya menjadi tidak sah. Adapun kalau mentasdid yang aslinya yaitu mukhaffaf, yang aslinya tidak ada tasdidnya, maka ini tetap sah, kan, tapi perbuatan yang buruk. Au abdala, ya tadi. Waman asqata minal fatihati harfan. Orang yang tidak membaca satu huruf misalnya, ketika membaca surat Al-Fatihah, atau tasdidan, asqata tasdidan. Itu tidak menghilangkan tasdid. Au abdala harfan minha bi harfin, atau mengganti huruf dengan huruf yang lain. Misalnya ad-din dibaca azin misalnya. Atau misalnya alhamdu pakai ha diganti menjadi ha, alhamdu. Dan seterusnya diganti dengan huruf yang lain. Maka kata beliau lam tasihha qiraatuhu, bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Wala sholatuhu, dan pula tidak sah pula sholatnya in ta'ammada, jika dia sengaja. In ta'ammada, kemudian di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan wa alima wa ghayyara al-makna, dan dia tahu dan juga hal tersebut mengubah makna. Ini nanti batal sholatnya. Nah, sholatnya bisa batal kalau tadi apa? Dia sengaja dan mengetahui hal tersebut juga mengubah makna. Ada 3 qaid. Dan di antara semisal dengan ibdal, semisal dengan mengganti adalah yaitu lahan. Kalau dia melakukan lahan, batal sholatnya dan bacaannya jika dia amidan sengaja dan aliman mengetahui. Dia tahu salah. Dan lahannya mengubah makna. Misalnya mengucapkan an'amtu atau an'amti. Jadi kalau dia amidan aliman, maka sholatnya apa? Batal. Amidan aliman, kemudian al-lahan itu mughayyir lil makna, mengubah makna. Ya. Bagaimana kalau lupa atau tidak tahu, maka batal bacaan kalau lupa atau tidak tahu, maka batal bacaan dari kata tersebut. Ini perincian seperti itu ya. Jadi lahan dirinci. Ya. Dia membatalkan sholat ketika amidan sengaja aliman dia tahu, kemudian lahannya mengubah makna. Itu qaidnya. Ya. Kemudian kalau dia
Rincian kedua, kalau dia lupa atau tidak tahu, maka yang batal adalah bacaan di kata tersebut saja. Bacaan kata tersebut. Kemudian yang ketiga rinciannya adalah lahan yang tidak mengubah makna. Misalnya harusnya dibaca iya kana butuh, nak butuh. Kemudian dibaca nak batu misalnya. Nah, ini lahan tapi tidak mengubah makna, maka ini tidak mengapa, kan tapi hukumnya haram kalau dia amidan aliman. Kalau dia sengaja dan aliman dia mengetahui. Ya. Itu perinciannya, silahkan dicatat sendiri. Masalah lahan ini semisal dengan ibdal. Ibdal itu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Kalau ibdal tadi bagaimana? Nah, tadi apa? Batal ya. Jika apa? Amidan, aliman, kemudian ghayyara al-makna atau mughayyirun lil makna. Allahu a'lam bishawab. Wa illa, jika tidak demikian, maksudnya adalah tadi kan in ta'ammada, jika dia sengaja. Maka tadi batal sholatnya. Wa illa, jika tidak, maksudnya jika tidak sengaja. Demikian pula jika dia tidak mengetahui atau tidak mengubah makna. Ya, misalnya tadi al-alamin diganti misalnya al-alamun. Maka kalau seperti itu wajib alaihi i'adatul qiraati. Maka wajib baginya untuk mengulangi bacaan. Bacaan dari mana? Dari kata tersebut dan setelahnya. Dan dilanjutkan setelahnya. Ya, ini banyak perinciannya ya karena memang seperti itu. Tinggal nanti tambahannya dicatat sendiri. Maka wajib alaihi i'adatul qiraati tadi jika dia apa? Wa ila tadi ila apa? Ila maksudnya adalah ilam yata'amad jika dia tidak sengaja. Demikian pula ilam ya'lam jika dia tidak tahu. Demikian pula kalau lam yughayyiril makna tidak mengubah makna. Maka wajib mengulang kata tersebut kemudian dilanjutkan setelahnya. Wajibu tartibuha dan wajib urut. Ya. Kalau tidak wajib urut, maka jika dia melanggar syaratnya atau tertib, maka wajib mengulangi dari awal. Wajibu tartibuha. Ya, ketika baca apa? Surat Al-Fatihah. Wajibu tartibuha harus dibaca dengan urut bi an yaqra'a ayatiha ala nazmiha al-ma'rufi. Yaitu dengan baca ayat sesuai dengan urutan yang telah diketahui. Sesuai dengan urutan bentuk yang telah ma'ruf telah diketahui. Jadi baca surat Al-Fatihahnya harus urut. Wa yajibu aidan muwalatuha, dan wajib pula ketika membaca surat Al-Fatihah ini muwalah, berkesinambungan, berturut-turut.
tidak boleh terjeda. Kata beliau bi'an yasila, ini gambarannya muwalah adalah bi'an yasila ba'da kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa biqadri tanafusi. Yaitu dengan menyambung ya satu kata dengan kata yang lainnya, yaitu tanpa ada fasal jeda, illa kecuali jeda tersebut hanya biqadri tanafusi seukuran tanafus, bernafas. Maka itu dimaafkan. Berbeda kalau jedanya misalnya diam yang panjang. Ya di tengah-tengah diam panjang, maka ini memutus muwalah dari bacaan surat Al-Fatihah. Jadi diam panjang memutus, maka memutus jika tanpa uzur. Diam yang pendek juga bisa memutus kalau dimaksudkan untuk memutus. Ya dimaksudkan, diniatkan untuk memutus, meskipun diamnya sebentar, maka memutus muwalah. Adapun kalau diamnya panjang dengan uzur, atau dia tidak tahu, atau dia lupa, maka tidak mengapa. Ya, semisal dengannya dia misalnya lupa ayatnya. Kemudian diam lama untuk dia mengingatnya. Maka ini tidak mengapa. Ini berarti ada uzur. Demikian pula kalau diamnya sebentar dan tidak diniatkan untuk memotong bacaan. Itu tambahan faedahnya seperti itu. Kemudian fa'in takhallala az-zikru baina muwalatiha qata'aha. Jika di antara bacaan surat Al-Fatihah diselingi zikir, di antara bacaan tersebut qata'aha, maka memotong muwalah, menyebabkan dia tidak muwalah. Ya, misalnya dipotong dengan zikir bacaan tahmid. Ya. Ketika bersin, dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ya. Boleh ya mengucapkan itu dalam sholat, akan tapi ini memotong bacaan Al-Fatihah. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian bersin alhamdulillah. Nah, maka ini memotong bacaan Al-Fatihah, dia harus mengulang dari awal. Karena tadi disebutkan fa'in takhallala, jika diselingi antara bacaan Al-Fatihah dengan zikir, ya maka qata'aha. Kan tapi ada pengecualian, illa, kecuali an yata'allaqa az-zikru bimaslahati as-sholati. Zikirnya ini berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Maka ini tidak memotong muwalah. Jadi ada kaitannya dengan sholat. Memang ini termasuk dalam rangkaian sholat, ya, diistilahkan ada kemaslahatan untuk sholat. Ya, contohnya apa? Kata minil makmumi fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi. Fa innahu la yaqta'u al-muwalata. Contohnya zikir untuk kemaslahatan sholat adalah takmin mengucapkan amin. Makmum mengucapkan amin. Ya. Makmum mengucapkan amin ketika si makmum membaca Al-Fatihah.
aminnya dari bacaan sang imamnya. Jadi misalnya imamnya bacanya lebih cepat, ya, sudah selesai baca Al-Fatihah, ya, sehingga disunahkan mengucapkan amin. Sedangkan makmumnya baru di tengah-tengah. Di tengah-tengah, kemudian dia mengucapkan amin karena bacaan Al-Fatihah dari sang imam sudah selesai. Dia baru misalnya ihdinas siratal mustaqim, kemudian imamnya sudah selesai, maka dia makmum, nah, dia akan memotong, menghentikan bacaan Al-Fatihah, kemudian baca amin. Apakah ini memotong mualah? Nah, ini tidak memotong mualah karena ini termasuk zikir yang untuk kemaslahatan sholat, berkaitan dengan kemaslahatan sholat. Jadi dibedakan. Kalau zikirnya untuk kemaslahatan sholat, berkaitan dengan kemaslahatan sholat, maka tidak memotong mualah surat Al-Fatihah. Tapi kalau zikirnya tidak berkaitan dengan kemaslahatan sholat, maka memotong bacaan Al-Fatihah, yaitu mualahnya. Ya, ini dengan syarat, yaitu tadi gambarnya adalah bacaan dari imam. Imamnya baca Al-Fatihah. Kalau bacaannya selain imam, maka ini memotong. Misalnya dia mendengar orang lain membaca Al-Fatihah, bukan imamnya dia. Kemudian dia mengucapkan amin di tengah-tengah bacaan Al-Fatihahnya, maka ini memotong Al-Fatihah. Demikian pula mengoreksi imam. Ya, mengoreksi imam setelah imamnya berhenti atau terjadi kesalahan, maka ini si makmum mengoreksi, maka tidak memutus. Malah dengan syarat dia diniatkan untuk qiraah. Diniatkan untuk qiraah. Meskipun diniatkan untuk qiraah, meskipun diniatkan pula untuk al-fatah, untuk mengingatkan atau mengoreksi. Tapi kalau dia meniatkan untuk al-fatah saja, atau tidak ada niat apa-apa, batal sholatnya menurut pendapat mu'tamad. Jadi al-fatah itu bisa membatalkan kalau dia diniatkan untuk fatah, untuk mengoreksi atau mengingatkan tadi. Jadi harus diniatkan untuk qiraah atau qiraah plus al-fatah. Kalau diniatkan untuk al-fatah saja atau tidak diniatkan apa-apa, sholatnya batal menurut pendapat mu'tamad. Baik. Ini misalnya imamnya ada lupa, ya dia berhenti. Berhenti baru diingatkan. Kemudian yang tidak memutus pula yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, misalnya apa? Meminta rahmat. Ketika mendengar ayat rahmat, minta surga misalnya. Dan meminta perlindungan pada Allah dari siksa neraka jika mendengar ayat yang menyebutkan tentang neraka.
Juga termasuk dalamnya adalah sholawat pada Nabi SAW. Jika mendengar nama beliau, ya, itu disebutkan di ayat. Meskipun kalau sholawat ada yang mengatakan yaitu disunahkan pakai domir. Menimbang ada ulama yang mengatakan batalnya memindah rukun qauli. Misalnya disebut dalam ayat imam membaca ada nama Muhammad SAW. Makmum disunahkan bersolawat. Nah, solawat ini kalau misalnya dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini bacaan solawat ini rukun. Ya, harusnya dia rukun yang dibaca di tasyahud akhir ya. Ya. Ini kalau dipindah, kalau dia membaca ketika berdiri karena tadi mendengar imamnya menyebut nama Nabi, maka ada yang mengatakan memindah rukun qauli itu batal. Sehingga solusinya adalah dengan memakai dhamir. Misalnya Allahumma sholli ala Allahumma sholli alaihi. Ini kalau mengikuti pendapat batalnya memindah rukun qauli. Allahu a'lam bishawab. Wa man jahila al-Fatihata, jika dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak hafal maksudnya. Wa ta'adzarat alaihi li'adami mu'allimin masalan. Wa asana ghairaha minal Qur'an. Wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin iwadan 'anil Fatihati. Au mutafarriqatin, atau dipisah. Ya, ini sekarang kalau dia tidak hafal bacaan Al-Fatihah. Ya. Dan ta'adzarat alaihi, dia ada uzur. Misalnya li'adami mu'allimin. Nggak ada yang ngajari gitu kan. Dia tidak hafal surat Al-Fatihah dan tidak ada yang mengajari. Maka kalau ada yang mengajari ya harusnya dia wajib belajar. Sehingga wajib membaca Al-Fatihah. Li'adami mu'allimin, tidak ada yang mengajari atau tidak ada mushaf untuk dibaca. Atau ada yang mengajari tapi berbayar, nggak punya uang, nggak punya harta. Nah, itu juga uzur. Yang ngajari ada tapi butuh biaya nggak ada. Nah, ini uzur. Jadi kalau pengajarannya gratis ya dia wajib, ya, harusnya belajar. Wa ahsana wairoha, dan dia bisa, ya, dia hafal wairoha selain Fatihah. Jadi orang ini Al-Fatihah enggak hafal. Yang ngajari tidak ada. Tapi bisa surat yang lain, ayat lain gitu. Ada seperti itu ya, misalnya. Wa asana wairoha minal Qur'an. Ya. Ayat yang lain di Al-Qur'an. Kalau seperti itu gimana? Maka wajib baginya alaihi baginya sab'u ayatin mutawaliyah. 7 ayat yang berturut-turut, ya. Ya, 7 ayat yaitu sejumlah 7 ayat sebagaimana ayat dalam surat Al-Fatihah jumlah 7. Maka jika kurang dari 7 meskipun panjang maka belum mencukupi. Harus 7. Karena menimbang jumlah ayat. Yaitu 7 ini mutawaliyah, dia berturut-turut.
Au mutafariqah atau ayatnya pisah-pisah. Nah itu tadi. Langkah pertama itu berarti ya. Nanti dengan 7 ayat, baik itu ayatnya itu berturut-turut atau ayatnya pisah-pisah. Di surat ini atau surat yang sama tapi pisah-pisah. Kemudian fa'in ajaza 'anil Qur'ani, jika dia tidak bisa pula, tidak hafal pula ayat di Al-Qur'an, ya, yaitu tidak hafal, kemudian tidak ada guru yang mengajari, yang mentalkin, tidak ada mushaf dan semisalnya. Ya, kalau zaman sekarang kan ada handphone, ada mushafnya. Kalau bisa baca ya. Ya, mushaf juga banyak tercetak. Ya, masalahnya dia bisa baca enggak? Ya. Kalau bisa baca maka wajib baca dulu lewat mushaf. Meskipun dia tidak hafal surat Al-Fatihah. Nah, kalau enggak hafal juga ata bizikrin. Ata bizikrin maksudnya dia membaca zikir. Yaitu membaca zikir badalan anha. Sebagai ganti dari surat Al-Fatihah bihaitsu di mana layan kusu an hurufiha. Tidak kurang dari huruf-huruf yang ada di surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau tidak, tadi urutannya apa? Tidak hafal surat Al-Fatihah dan tidak ada pengajar yang mentalkin dan tidak ada mushaf yang bisa dibaca jika dia bisa membaca. Maka tadi diganti dengan ayat lain. 7 ayat harus 7 berturut-turut ataupun terpisah. Jika tidak hafal pula ayat yang lain, maka dengan zikir ya jumlah hurufnya ini tidak boleh kurang dari jumlah huruf di surat Al-Fatihah. Ya, zikirnya ini juga 7 macam, ya di Hasyiah Al-Bajuri disebut 7 macam. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian ya nanti diulang atau ditambah sampai seukuran Al-Fatihah. Hurufnya tadi kan tidak boleh kurang dari huruf Al-Fatihah. Ya. Dan huruf surah Al-Fatihah jumlahnya adalah 156. 156 dengan membaca panjang huruf ma pada maliki yaumiddin. Kalau dibaca pendek, ya, maliki yaumiddin, memnya pendek, 155. Fa'ilam yusin Qur'anan wala zikron. Jika dia tidak hafal, tidak bisa untuk membaca ayat di Al-Quran, tidak pula zikir. Zikir nggak bisa, ayat nggak bisa, zikir nggak bisa pula. Doa juga nggak bisa. Jadi doa juga bisa ya, diganti doa. Ini doa seperti zikir. Ini tidak bisa semua, terus bagaimana apa yang dibaca? Misalnya kalau dia baru masuk Islam misalnya. Maka waqafa dia berdiri, waqafa dia berdiri. Qadra al-Fatihati seukuran
rentang waktu seukuran waktu membaca surat Al-Fatihah. Wa fi ba'di an-nusakhi wa qira'atul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa ya ayatun minha. Ya, jadi kalau tidak bisa ayat juga tidak bisa zikir ataupun doa, maka berdiri saja. Berdiri seukuran baca surat Al-Fatihah ini kira-kira berapa lama? Berapa detik? Misalnya 30 detik atau 20 detik misalnya. Nah, itu maka sekitar itu dia harus berdiri. Dan sebagian redaksi di redaksi matan disebutkan wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Wal khamisu, rukun yang kelima, ruku'u, ruku'. Secara bahasa ruku'annya sekedar merunduk saja. Secara syariat ya merundukkan badan tanpa inkhinas. Qadra buluwi ini di Hasab Bajuri ya, yaitu seukuran dia rohahnya bisa menyentuh sampai pada lutut. Ya, sebentar ya. Kemarin sudah kita praktekkan, nanti coba kita nanti. Al-khamisu yang kelima ruku'u, ruku' wa aqallu fardihi, minimal minimal bentuk ruku' liqa'imin qadirin ala ruku'i, bagi orang yang qaim, yang yaitu sholatnya dengan berdiri, yang qadirin ala ruku', yang mampu untuk ruku', mu'tadilin al-khilqati, dengan dia perawakan atau tubuh yang normal. Salimi yadaihi wa rukbataihi, yaitu normal juga maksudnya tangan dan lututnya. Yaitu minimalnya adalah an yanhaniya, dia merunduk bi ghairi khinasin, bi ghairin khinasin qadra buluwi rohataihi, seukuran dia rohahnya bisa sampai di kedua lututnya. Walau seandainya dia aroda ingin wad'ahuma, meletakkan dua rohahnya alaihima, di atas kedua lututnya. Ini menjelaskan nilai minimal, bentuk minimal dari rukuk yang sah. Ya, bagi yang rukuknya, bagi yang sholatnya dengan berdiri, karena sholatnya ada yang duduk. Ya, ini beda nanti kalau sholatnya dengan duduk, nanti dibahas enggak ya di sini. Enggak.
Ya, kita bahas yang dengan berdiri dulu. Dia mampu untuk rukuk, sholatnya dia dengan berdiri, dan dia mampu untuk rukuk, posisi yaitu apa? Tubuh yang normal ya, standar. Misalnya standar itu adalah misalnya tangannya itu normal standarnya. Bukan misalnya mohon maaf tangannya panjang, melebihi panjang biasanya, ya. Tidak proporsional maksudnya seperti itu, atau pendek. Ya. Ini yang normal. Kemudian tangannya dan tadi salimi yatahi warukbatahi. Tangannya dia normal ya, dan juga lututnya. Misalnya normal berarti ya tidak cacat, misalnya terpotong dan lain sebagainya. Maka nilai minimalnya adalah bentuk minimal anyan hanya ada merunduk biwiri inkhinasin, tanpa inkhinas. Ya, inkhinas gampangnya lututnya agak ditekuk gitu ya. Gampangnya gambarnya seperti itu. Kodro seukuran dua rohanya kemarin sudah kita perlihatkan. Dua rohanya itu bisa menyentuh, bisa sampai ke kedua lutut seandainya ingin diletakkan. Seandainya dia ingin diletakkan. Nah, coba kita lihatkan di kemarin sudah ya. Kita anu lagi enggak? Ya, kemarin sudah kita kita sampaikan ini rohah adalah ini ya. Ini rohah. Ini bagian dalam telapak bagian dalam jari-jari. Yang menjadi standar ini sampai di lututnya. Misalnya kita lihatkan. Kelihatan enggak ya? Nah, ini rohanya kalau misalnya dipegangkan ke lutut, sentuhkan tuh sampai. Sehingga memang ini memegangkan atau menyentuhkan rohah. Ya, ini kalau misalnya rukuk gini saja enggak apa, misalnya tangannya tidak disentuhkan ke lutut. Ya. Nah ini makanya tadi di syarat disebutkan lau wadu'ahuma tadi. Seandainya dia diletakkan di lutut. Nah nilai minimalnya adalah dia rohahnya ini bisa sampai ke lutut. Kalau baru gini misalnya yang sampai hanya jari-jari saja, nanti belum nilai minimal, saya dibungkukkan lagi sampai bisa tersentuh. Bikoir inhinas itu maksudnya gambarnya ditekuk gini. Nah ini ditekuk gini. Nah, ini kan sampai ya. Harusnya diluruskan gini. Baik. Itu untuk yang berdiri. Kemudian untuk yang duduk. Nah, kalau duduk beda lagi kan namanya dia juga duduk. Maka minimalnya kalau rukuk bagi orang sholat dengan duduk yaitu jabhah. Nah, ini ya, jabhah. Jabhah itu nanti sejajar dengan depan lutut. Ya. Ini misalnya gini, gimana? Coba kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Gimana? Nggak kelihatan. Nggak bisa. Ini lututnya nggak kelihatan ya? Ini misalnya lutut ya. Kemudian jabahnya ini di depannya gini. Ini urut. Nah, kalau kita tarik garis ke bawah, ini jatuhnya jabah ini ke depan lutut. Ya, bukan cuma gini misalnya. Nah, ini nanti jatuhnya ke apa?
ke ya ke lutut gitu, urut ke lutut atau ke betis kita misalnya. Nah, enggak, ini harus maju. Nah, ini kalau tarik garis itu di depan lutut. Nah, ini kan lutut depannya. Nah, ini paling tidak gini. Ya. Itu minimalnya. Kalau yang maksimal yang disunahkan dia sampai ke yang sempurna sampai ke tempat sujud. Tempat sujud kan agak depan, berarti agak ke sini. Nah, gini. Agak maju ke depan sampai kira-kira ke tempat sujud. Itu maksimalnya. Minimalnya ini jabah urut ke depan ya, depan lutut bukan lututnya. Baik. Cukup. Ya, kemudian fa'il lam yaqdir ala hadza ruku'i, jika dia tidak mampu untuk melakukan rukuk seperti ini ya, maka inhana maqdurahu wa au ma'a fihi. Ya, kalau dia tidak mampu untuk apa? Rukuk yang tadi bentuk minimal, maka inhana dia merundukkan semampunya. Kemudian dia berisyarat. Tapi kalau di sini ibaratnya langsung bitorfihi ya. Torf itu mata ya, mata, kedipan mata. Ya, ini musonef ini syarih ya, Ibnu Qasim Al-Ghazi ini menyebutkan langsung seperti itu. Kalau dia tidak mampu, maka langsung dengan mata. Sebenarnya ada level sebelum mata ya. Yaitu berisyarat dengan kepala dulu. Ya. Isyarat dengan kepala. Jadi isyarat dengan kepala, jika dengan kepala tidak mampu, maka baru dengan torf, dengan kedipan mata. Ya, torf itu apa? Basor, mata, pandangan. Jadi berarti apa namanya? Ya, kedipan mata ya, kelopak mata yang kelopak mata atau kedipan mata. Ya, karena gerakan kan itu, kedipannya itu ya. Ya, bukan pandangannya, walaupun aslinya basor. Itu seperti ya, dengan isyarat kepala. Kalau kepalanya nggak sanggup, berarti dia sudah apa? Ya, nggak sanggup berisyarat dengan kepala tadi. Maka dengan kedipan mata. Wa akmalu ruku'i, kemudian bentuk rukuk yang paling sempurna yaitu taswiyatur raki'i zahrahu wa unuqahu. Lurus ya, antara punggung dengan lehernya. Bihaitsu yasironi, di mana yasironi ka sahifatin wahidatin. Ya, keduanya itu seperti satu hamparan, satu dataran atau papan seperti itu. Seperti satu papan ya, yang tidak ada bengkoknya. Ya. Itu maksimal apa? Rukuk yang sempurna. Jadi kalau rukuk enggak seperti itu ya sah, hanya beda sempurna dan tidak afdoliyah. Pun tadi sudah kita sebutkan tangan enggak di
sentuhkan ke lutut juga sah. Kan tapi ya kurang apa pahalanya. Karena luput fadilah keutamaan. Wa nasbu saqaihi, menegakkan kedua betisnya. Atau mungkin menegakkan lutut ya, karena kalau menegakkan lutut otomatis betis ikut. Wa akhdhu rukbataihi, dan memegang yaitu kedua lututnya dengan kedua tangannya. Ya. Itu benar-benar dipegang, kemudian tafrik ya, direnggangkan jari jemarinya. Kemudian asadisu yang keenam atumakninatu wahya sukunun ba'da harokatin fihi ay fi ruku'i. Tumakninah ketika ruku'. Wal musannifu yaj'alu at-tumakninata fil arkani ruknan mustaqillan. Dan musannif Al-Imam Abu Suja menjadikan tumakninah itu di dalam rukun sebagai rukun tersendiri. Wa ma sya'alaihi An-Nawawiyu fit tahqiqi wa ghairul musannifi yaj'aluha hayatan tabi'atan lil arkani. Ya, sudah pernah kita singgung di depan bahasanya tumakninah ini dijadikan rukun tersendiri sehingga dihitung ya oleh musannif Abu Suja. Tetapi di sini disebutkan An-Nawawi menjadikannya sebagai tabi saja. Artinya dia nggak dihitung ya. Kalau nggak dihitung kan nanti jadinya mengurangi 4. Ya, mengurangi 4. Karena ini tumakninah itu di sini pada 4 gerakan ya. Yaitu ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Nanti disebutkan oleh musannif di 4 ini. Ruku' dan ruku' 1, tumakninah dalam ruku' ada lagi 1, terhitung 1 lagi. I'tidal 1, tumakninah dalam i'tidal terhitung 1, sehingga ada 4. Nah kalau ini nggak dihitung, tumakninah itu pokoknya ngikut aja di rukun, udah berarti nggak dihitung. Berarti dikurangi 4. 4 tumakninah ini nggak dihitung. Sehingga kalau 18 dikurangi 4 adalah 14. Kemudian yang rukun yang tidak muktamad yang disebutkan Abu Suja adalah yaitu niat untuk keluar dari sholat. Ini bukan rukun. Sehingga dikurangi itu menjadi 13. Jadi yang biasa disebutkan itu 13 ya. 13 ini berarti tumakninah tidak dihitung. Artinya tumakninah sudah nempel di rukunnya, sudah bawaan. Atau kalau rukunnya ada 14, tumakninahnya 1. Disebutkan tumakninah gitu. Dihitung gitu maksudnya. Tapi 1. Apa itu tumakninah? Sukunun ba'da harokah. Tenang setelah bergerak. Yaitu tenangnya anggota badan setelah ada gerakan. Jadi setelah apa? Setelah ada gerakan untuk turun menuju ruku'. Ya, gampangnya itu dia tenang di antara 2 gerakan. Baik, misalnya ya kita pakai tangan saja. Video. Ya, ini misalnya berdiri, kemudian dia rukuk. Nah, rukuk kan gini. Kemudian setelah rukuk dia berdiri. Nah, di antara rukuk dengan i'tidal ini ada tenang. Jadi kalau dia enggak tumakninah berarti tidak ada sukun bainal harokata ini. Harokat pertama ini rukuk, harokah, gerakan, kemudian i'tidal. Dan di antara itu harus ada apa? Antara harus ada tenangnya. Atau gerakan ini turun.
Jadi misalnya ini turun, rukuk, ya ada tenangnya, kemudian berdiri. Kalau nggak ada tenangnya gimana? Ini berdiri, rukuk, tak, berdiri lagi, tidal. Nah, ini nggak ada sukun benal harokatain. Gini, misalnya gini, langsung gini. Nah, ini nggak ada. Wasabi'u yang ketujuh, araf'u minaruku'i, yaitu bangkit dari ruku. Walik tidalu. Ya, maksudnya dia bangkit dari ruku yaitu iktidal. Ya, kayak seperti tadi dari berdiri dia turun untuk ruku ya, rukuknya tadi. Yang ketujuh, iktidal. Itu wal iktidalu qaiman 'alal hayati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyamin qadirin wa qu'udin 'ajizin 'anil qiyam. Iktidal adalah saat berdiri pada satu keadaan di mana keadaan tersebut sebelum ruku. Jadi sebelum ruku tadi keadaannya bagaimana? Maka itu nanti ya, keadaannya berdiri, maka dia berdiri. Keadaannya duduk, bagi yang nggak mau berdiri, maka dia duduk. Qabla rukuhi maksudnya sebelum ruku tadi min qiyamin ya, bisa berupa berdiri, wa qu'udin berupa duduk, jika ajizin dia tidak mampu, anil qiyam tidak mampu untuk berdiri. Ya, untuk dia tadi apa? Qu'ud duduk bagi yang tidak mau berdiri atau yang dia sholat sunnah meskipun mampu berdiri. Di sini tidak menjelaskan yaitu apa? Ketika itija, ketika tidur berbaring itu bagaimana? Gitu. Maka karena tidur berbaring tidak disebutkan karena untuk yang tidur berbaring miring, maka itu ketika rukuk dia duduk. Kalau dia bisa duduk dia harus duduk. Ya. Kemudian yang ke-8 yaitu atumakninatu fihi, ya dihitung lagi tumakninah ketika itidal. Ya, nanti untuk sujud mungkin kita insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau karena sujudnya ada ya lumayan ada keterangannya. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Ya, untuk pertanyaan yang pekan kemarin, pertemuan sebelumnya, ya pertanyaan yang berkaitan dengan materi materi yang belum tersampaikan nanti ditunggu ketika kita membahas materi tersebut.
misalnya lupa membaca surat Al-Fatihah, itu nanti di materi tentang sujud sahwi. Ya, kemudian materi yang lain, pertanyaan yang lain yang di materi berikutnya. Tapi kalau materinya ketika materi disampaikan nanti tidak ketemu jawabannya, nanti ditanyakan lagi biar kita fokus di materinya masing-masing, karena ini sebenarnya untuk tanya jawab hanya bonus saja. Nah, kita lebih ke pelajari ibarah atau memahami kitab saja. Kapan makmum membaca surat Al-Fatihah ketika sholat jahar? Apakah setelah imam selesai baca Al-Fatihah? Ya, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca surat setelah Al-Fatihah, maka makmum membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ya, dan dalam mazhab disunahkan bagi sang imam untuk diam seukuran membaca Al-Fatihahnya makmum. Jadi imam setelah imam setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, dia disunahkan untuk diam seukuran makmum nanti bisa selesai membaca Al-Fatihah. Tapi yang dimaksud diam di sini bukan diam tanpa tanpa bacaan, tapi dia bisa membaca dengan sir. Ya. Sehingga dia nanti ketika sudah membaca sir, dia perkirakan makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian dia dijaharkan. Demikian. Misalnya dia sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia membaca misalnya dia ingin membaca satu ayat atau beberapa ayat, maka dibaca dulu dengan sir ayat tersebut. Kemudian sekiranya nanti sudah selesai, maka tinggal dilanjutkan ayat berikutnya, dia dijaharkan. Ya. Seperti itu. Atau dia membaca surat utuh, satu surat utuh dengan sir. Sekiranya sudah selesai makmum membaca surat Al-Fatihah seukuran itu, kemudian baru dia dijaharkan. Ya, misalnya kalau di sholat Jumat dia membaca surat Al-A'la, ya, Sabihis, ya, dia baca dulu surat sir, mungkin beberapa ayat, sampai sekiranya makmum selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia nanti dia tadi belum selesai, tinggal dijaharkan, diulangi dari awal. Allahu a'lam bishawab. Qadar tumaninah tadi sudah disebutkan, dia ada tenang anggota badan, ya, tenang di antara dua gerakan, ya, atau dengan ketentuan lain, yaitu seukuran membaca tasbih, seukuran membaca tasbih 1 kali. Bentar, kita lihat yang kemarin itu. Ya, yang kemarin Allahul Akbar diberi alif lam pada Al Akbar itu tidak mengapa dalam mazhab. Bisa Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Bermakmum pada imam yang tidak baca basmalah pada Fatihah. Ini pertanyaan pertemuan sebelumnya. Ini sebenarnya berkaitan dengan sholat berjamaah, nanti dibahas. Intinya di antara syaratnya adalah tidak meyakini batalnya imam. Tidak meyakini batalnya imam. Kalau dia yakin imamnya batal, tidak boleh dia bermakmum. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya tidak sah kalau tanpa baca Al-Fatihah. Cuman yang jadi masalah, kita tahu dari mana kalau sang imam itu nggak baca bismillah. Sedangkan
baca bacaan bismillah itu, pendapat lain mengatakan disirkan, ya, sehingga bisa jadi dia sir bacanya. Ini, perlu dipastikan ya seperti itu. Kecuali pembatal sholat yang lain, misalnya, dia menyentuh perempuan, non mahram, ya, karena dia menganut, mazhab lain, misalnya mazhabnya Imam Abu Hanifah tidak batal, maka ini, makmum di belakang imam yang Hanafi ya, kalau dia si makmum punya keyakinan batal tidak bisa bermakmum di, situ ya, karena dia yakin bahwasanya makmum imamnya batal. Ya insyaallah nanti kita ulang di pembahasan tentang, syurutul qudwah, syarat-syarat sholat berjamaah ya. Semoga nanti ada pembahasan yang, membahas tentang hal itu. Pertanyaan lain nanti, berkaitan dengan pembatal sholat, berbicara dan tentang apa, sujud sahwi, semoga nanti di pembahasan berikutnya bisa disinggung ya. Kalau belum terjawab, silakan ditanyakan lagi. Membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah tetap dijaharkan. Ya, imam menjaharkan, makmum mensirkan kalau di, eee, sholat sir ya, sholat siriyah. Jahar dan, sir ini hanya sunnah hay'ah ya, hanya sunnah hay'ah. Kalau di sholat jahriyah makmum, membaca Al-Fatihah, cukup membaca Al-Fatihah. Kecuali di sholat siriyah. Karena belum begitu jelas pertanyaannya ketika bagaimana. Ya, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.